Apa yang terjadi jika internet di seluruh dunia mati? Bitcoin adalah internet uang. Uang yang berasal dan ditransaksikan dengan internet tanpa perlu pihak ketiga. Namun, banyak orang berpendapat bahwa internet malah menjadi kelemahan Bitcoin. Tidak sedikit no-coiner dan kaum awam yang skeptis dengan Bitcoin kalau internet di seluruh dunia mati. Kaum awam menjadi takut karena para penambang dan investor tidak dapat mengakses blockchain Bitcoin jika internet mati total. Internet mati total atau tidak dapat diakses karena adanya pemblokiran atau pembatasan akses ke situs-situs tertentu, khususnya ke situs blockchain Bitcoin. Ketakutan karena tidak bisa mengakses bursa atau wallet tempat kamu menyimpan Bitcoin melalui internet memang bukan cerita karangan semata. Ketakutan dan kekhawatiran ini didasar karena ada negara-negara yang pernah membatasi pemblokiran internet seperti Tiongkok yang pernah membatasi atau melarang warganya mengakses situs-situs tertentu. Tiongkok memblokir akses ke Google, Facebook, YouTube, dan situs-situs buatan negara barat lainnya. Selain itu, Rusia juga memblokir akses terhadap Telegram. Bahkan negara kita Indonesia di awal Agustus 2022 juga memblokir akses dan layanan situs-situs gaming dan juga PayPal karena belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. Namun perlu diingat bahwa fakta-fakta penting ini jika internet di seluruh dunia mati. Yang pertama, jika negara bisa memblokir akses internet, maka situs pornografi dark web sudah tidak ada lagi. Lagi pula, Bitcoin sistemnya terdesentralisasi. Kamu sudah menyaksikan di tahun 2021 lalu, saat penambang Bitcoin diusir dari Cina. Jaringan Bitcoin tetap berfungsi dengan normal. Bahkan sekarang, hash rate Bitcoin mencapai ATH-nya lagi. Yang kedua, jika seluruh internet di dunia mati, maka akan mengganggu sistem perekonomian global, mau yang modern atau tradisional, yang selama ini mengandalkan internet. Yang ketiga, jika seluruh internet di dunia mati, maka akan mengakibatkan kekacauan di dunia. Seluruh bisnis, pemerintahan, dan logistik bakal kacau. Karena yang kita tahu selama ini, mereka juga sangat mengandalkan internet sebagai penghubung jaringan bisnis mereka dimanapun. Pada video kali ini, kita akan membahas 3 cara mengakses Bitcoin tanpa internet. Walaupun pemblokiran internet sudah dilakukan, banyak pengembang dan insinyur tetap mengupayakan langkah antisipasi agar Bitcoin tetap bisa diakses dan ditransaksikan walau tanpa menggunakan internet. Oleh karena itu, jika kamu pemula Bitcoin dan kripto, jangan takut kalau tidak ada internet, karena ada beberapa solusi yang sudah dibangun untuk menggunakan Bitcoin tanpa internet. Yang pertama ada Bitcoin fisik dengan nama OpenDime. OpenDime adalah inovasi yang dikembangkan oleh CoinKite agar seorang bisa menggunakan Bitcoin tanpa internet. Caranya, pengguna bisa mengisi OpenDime mereka dengan sejumlah Bitcoin secara on-chain, lalu menggunakannya untuk transaksi tanpa harus menghubungkannya dengan internet, sama seperti menggunakan uang tunai atau off-chain. Untuk mencegah double spending, OpenDime didesain untuk sekali pakai. Ada segel untuk cek private key. Begitu segel terbuka, OpenDime tidak bisa lagi ditransaksikan offline, karena private key-nya sudah diketahui yang buka segel. Bedanya dengan hardware wallet biasa, orang yang top up tidak tahu private key-nya sampai segel dilepas. Dengan demikian, kita bisa membagi recehan Bitcoin di dalamnya dan menggunakannya layaknya kita pakai uang tunai atau emas bersertifikat. Jika perlu membuka segel untuk mengetahui private key, maka orang yang menerimanya tidak perlu takut bahwa Anda menarik kembali Bitcoin yang kamu isi di dalamnya. CoinKite tidak hanya mengembangkan Bitcoin fix dalam bentuk USB, tetapi juga dalam bentuk kartu dan chip. Yang kedua, Blockstream Satellite. Satelit Blockstream memancarkan blockchain Bitcoin di seluruh dunia dengan melalui satelit.
sehingga dapat menjadi alternatif penggunaan Bitcoin tanpa internet. Bitcoin juga bisa ditransaksikan tanpa internet jika kamu memiliki perangkat satelit Blockstream ini. Prinsipnya, transaksi akan disiarkan via satelit yang ditransmisikan ke orbit geostasioner. Tidak hanya itu, pengguna juga dapat jalanin full node dengan satelit ini. Yang ketiga, melalui SMS. Alternatif lain untuk transaksi Bitcoin tanpa internet adalah menggunakan pesan teks. Hal ini bisa dilakukan melalui Bitcoin Samurai Wallet dan Gotena. Baru-baru ini, Kogatsu Nyako, seorang developer dari Afrika Selatan, membuat inovasi menggunakan jaringan seluler GSM, membuat Manchakura, layanan SMS untuk mentransfer Bitcoin tanpa jaringan internet. Dengan inovasi ini, akan ada 790 juta orang Afrika yang bisa menggunakan Bitcoin tanpa internet. Ini juga adalah upaya-upaya yang telah dikembangkan oleh penggiat dan pengguna Bitcoin untuk meminimalisir halangan adopsi Bitcoin di dunia. Pengembang-pengembang seperti inilah yang seharusnya kita jadikan sebagai acuan fundamental efek dari pengembangan jaringan Bitcoin ke depannya. Bukan hanya harga ataupun aksi manipulasi market yang dilakukan oleh para bandar. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Bye.